Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi akhli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita semua Allah masih memberikan pada kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua masih melaksanakan ibadah puasa pada hari yang ketiga di pagi hari. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini adalah dahsyatnya berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan. Sudah 2 hari kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Kita sudah merasakan yang namanya haus, dahaga dan lapar. Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa selain untuk menjadikan kita la'allakum tattaqun, menjadikan kita adalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kita pun supaya ikut merasakan menjadi orang yang empati, menjadi orang yang betul-betul memperhatikan, karena banyak saudara-saudara kita orang-orang fakir, orang-orang miskin yang kemungkinan mereka berpuasa selama-lamanya, sehari makan, kadang-kadang hari berikutnya dia tidak makan. Maka dengan berpuasa kita ikut merasakan bagaimana penderitaan terhadap mereka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wa mahrum. Kata Allah, setiap harta yang Allah berikan kepada kita semuanya bukan mutlak milik kita, tapi ternyata di dalamnya ada milik mereka, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Oleh karena itu, yang sedikit itu harus kita keluarkan. Mengapa? Karena yang sedikit itu adalah kotoran dan itu termasuk najis. Kalau kita tidak keluarkan, ibarat 1 gelas air kemudian tertetes dengan darah, maka apa yang terjadi? Akhirnya air itu akan berubah menjadi najis. Akhirnya air itu berubah menjadi kotor, dan tentunya kalaupun minum itu akan berakibat terhadap diri kita, akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Begitu juga ketika dengan harta-harta kita tidak keluarkan, maka harta itu akan bercampur dengan harta kita semua, maka harta kita akan menjadi kotor, harta kita akan menjadi najis, sehingga apabila harta itu kita berikan kepada kita, untuk diri kita dan untuk yang lainnya untuk makan, maka akan berakibat juga. Karena kata Nabi, idza dakhala al-halal yakhrujul halal. Apabila masuk ke dalam perut kita yang halal, maka akan keluar pun yang halal. Artinya apa? Ketika makanan-makanan yang kita dapatkan dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, keluarkan infak dan sedekahnya, sehingga menjadi harta itu menjadi tazkiyatul mal, harta itu menjadi bersih. Maka tatkala kita makan, maka harta itu akan berefek dalam tubuh kita. Sari-sari makanan yang kita makan masuk ke dalam otak kita, masuk ke dalam otak anak-anak, maka insya Allah anaknya akan menjadi cerdas. Insya Allah akan memberikan kesehatan ke dalam tubuh kita. Tapi sebaliknya kata Nabi, idza dakhala al-haram yakhrujul haram. Apabila masuk dalam tubuh kita yang haram, atau dengan cara yang haram, barang yang haram, dengan cara hasil yang haram, maka itunya pun akan berakibat hal-hal negatif dalam diri kita. Sama ketika makanan-makanan yang kita makan masuk ke dalam tubuh kita, kemudian menjadi sari makanan, bukan menjadi kesehatan, tapi sebaliknya akan menjadi virus berbagai macam penyakit, dan akhirnya maka tentunya kita akan mengidap berbagai macam penyakit. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara-saudaraku, sahabat online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari ada 2 malaikat yang selalu mendoakan kita. Ada 2 malaikat yang selalu berdoa. Malaikat yang pertama dia berdoa, Allahumma anfiq munfiqan halfan. Ya Allah, berikanlah tambah-tambah rezeki bagi mereka yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, yang senantiasa bersedekah, yang senantiasa berzakat.
maka dia mendapat doa malaikat. Dan kita tahu bahwa malaikat adalah makhluk Allah Ruhul Qudus. Malaikat adalah makhluk Allah yang terbebas daripada dosa, sehingga ketika malaikat berdoa, maka kita aminkan doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senantiasa berinfak dan bersedekah, orang yang senantiasa peduli terhadap mereka orang-orang fakir, orang yang senantiasa membantu untuk pembangunan masjid dan yang lainnya untuk kemanusiaan, maka hartanya tidak akan habis, dan insya Allah hartanya akan semakin berkah, hartanya akan semakin banyak, dan insya Allah akan terus menjadi kaya. Jadi jangan harap orang yang senantiasa berinfak dan bersedekah habis hartanya sehingga menjadi fakir. Tapi sebaliknya, insya Allah hartanya itu akan menjadi berkah, hartanya itu akan lebih banyak. Subhanallah. Yang kedua, malaikat pun berdoa. Bagaimana doa malaikat yang kedua? Ini sangat mengerikan doa malaikat yang kedua. Bagaimana doa malaikat yang kedua? Allahumma amsik mumsikan halfan. Kata malaikat, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kerusakan kepada mereka yang pelit, kepada mereka yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Hartanya yang begitu banyak, tabungannya banyak, depositonya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, tapi dia tidak peduli terhadap mereka orang-orang fakir, tidak peduli terhadap si miskin, tidak peduli terhadap kemanusiaan, tidak peduli terhadap pembangunan masjid. Maka dia termasuk orang-orang yang rusak, orang-orang yang rugi dunia dan akhirat. Kita lihat secara historis, secara sejarah, di zaman Nabi Musa ada yang namanya Qarun, di zaman Nabi Muhammad ada yang namanya Sa'labah. Qarun zaman Nabi Musa, Sa'labah di zaman Nabi Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang sangat fakir. Dia tidak mempunyai harta, dia mempunyai harta sedikit, tapi dia rajin beribadah. Dia senantiasa salat berjamaah, dia tidak pernah meninggalkan salatnya. Suatu saat Sa'labah datang kepada Rasul, ya Rasulullah, tolong doakan saya biar saya menjadi orang yang kaya. Doanya yang pertama ditolak, kata Nabi, jangan wahai Sa'labah. Kenapa? Karena jika engkau menjadi orang yang kaya, maka kamu akan lupa terhadap Allah, maka kamu akan lupa terhadap ibadah, kamu tidak akan bisa melaksanakan sholat berjamaah. 2 kali, 3 kali, akhirnya ketiga kali dia datang lagi, ya Rasulullah, tolonglah hamba kami. Ya Rasulullah, tolonglah hamba ini. Tolong doakan ya Rasul agar saya menjadi orang yang kaya. Oke, kata Rasul, saya doakan. Akhirnya doa Rasulullah SAW diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sa'labah tumbuh menjadi orang yang kaya. Fase yang pertama dia masih bisa melaksanakan sholat karena kekayaannya masih sedikit. Semakin kesini kekayaannya bertambah, akhirnya sholatnya menjadi masbuk. Akhirnya sholatnya tidak lagi sholat berjamaah. Lama kelamaan dia sudah tidak terlihat di masjid. Akhirnya dia sholat di sana, dan lama kelamaan semakin banyak dia hartanya, maka dia pun meninggalkan sholatnya. Ini yang sangat menyedihkan oleh baginda Rasul, karena ternyata Sa'labah yang tadinya adalah orang yang taat, akhirnya dengan kekayaannya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika Allah menurunkan wahyu kepada Rasul, dan Rasul untuk meminta zakat sedekah kepada Sa'labah. Akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menghampiri Sa'labah. Wahai Sa'labah, aku ini adalah sahabat diperintahkan oleh Rasul untuk mengambil zakat. Apa kata Sa'labah? Enak saja, ini kekayaan adalah hasil keras saya, hasil kerja keras saya. Sa'labah tidak mau memberikan zakatnya, Sa'labah tidak mau memberikan hartanya, padahal itu menjadi kewajibannya. Akhirnya apa kata Rasul? Celakalah kau Sa'labah. Jangankan dia di akhirat, di dunia pun dia sudah terbinasa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita seorang dermawan. Menjadi seorang dermawan tentunya
adalah dambaan kita semua. Karena kata Nabi, as-sahiyun qaribun minallah. Orang yang dermawan adalah dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idun minan nar, dan jauh daripada neraka. Tapi sebaliknya, wal bakhil, orang yang pelit, ba'idun minallah, dia jauh dari rahmat Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Qaribun minal nar, dia dekat dari neraka. Ba'idun minal jannah, dia dekat, tentunya jauh daripada surga. Qaribun minan nar, dekat neraka. Ba'idun minal jannah, dia dijauhkan dari neraka, daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu mari kita aplikasikan puasa kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi dalam situasi dan kondisi saat sekarang ini, dunia dengan COVID-19-nya, Indonesia dengan COVID-19-nya, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana keimanan kita kepada Allah? Apakah gara-gara COVID ini kita jauh dari rahmat Allah, atau semakin meningkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ulurkan tangan kita. Mari kita ulurkan tangan kita untuk membantu mereka. Apa yang kita bisa bantu? Yang saat sekarang ini yang sangat diperlukan adalah masker. Karena masker adalah bagian daripada pelindung untuk kesehatan kita. Maka berinfaklah, bersedekahlah untuk masker. Insya Allah akan memberikan manfaat. Yang kedua, banyak saudara-saudara kita yang tidak bekerja, yang tadinya biasa-biasa menjadi fakir, menjadi miskin. Maka insya Allah kita orang-orang yang bisa mampu, maka keluarkanlah infak dan sedekahnya, walaupun hanya sedikit, tapi yang terpenting niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayyul a'malu ahabbu ila Allah?" Ya Rasul, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, kata Rasul, adwamuha wa inwala. Amalan yang sedikit tetapi dilaksanakan terus menerus. Kita berinfak dan bersedekah walaupun hanya 10.000, hanya 15.000, tapi kita lakukan secara terus menerus, itu adalah menjadi ladang ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, setiap harta yang kita infakkan, setiap harta yang kita sedekahkan, setiap harta yang kita zakatkan, itu adalah merupakan titipan harta kita tatkala nanti di yaumil ba'ats, tatkala nanti di alam kubur, tatkala nanti di yaumil qiyamah, di alam akhirat. Maka harta-harta itu akan menghampiri kita dan akan menjadi penolong untuk kita semua. Banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia, dia memohon kepada Allah, "Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia." Mau apa kau kembalikan ke dunia? Dia tidak mau membaca Al-Quran, tapi dia ingin berinfak dan bersedekah. Karena apa? Dengan berinfak dan sedekah begitu dahsyatnya, bukan hanya kelak nanti di akhirat menjadi penolong, tapi di dunia pun akan menjadi penolong dan kembali kepada diri kita. Ketika kita menolong orang lain, maka itu semuanya akan kembali kepada kita semua. Demikianlah kultum online pada saat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yuk kita senantiasa untuk berinfak dan bersedekah walaupun hanya sekecil apapun. Yang penting niat karena Allah, yang penting adalah terus menerus. Dan mari kita bersama-sama jadikan momentum di bulan Ramadan ini untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebajikan. Dan mari kita di bulan Ramadan ini untuk membiasakan membaca Al-Quran dengan slogan one day one juz. Satu hari adalah satu juz. Insya Allah Allah akan berikan rahmat dan syafaat kepada kita semua. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.